Sekalian sebelum kita merenungkan firman, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji disembah di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan di dalam ibadah ini. Biarlah nama-Mu ya Tuhan yang diagung muliakan, dan Engkau bertahta di dalam pujian kami. Engkau juga hadir di dalam ibadah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami membutuhkan firman Tuhan menjadi terang pembimbing di dalam hati pikiran, di dalam setiap langkah hidup kami, supaya boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang onsite, baik yang online Tuhan. Engkau lawat kami satu demi satu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, boleh menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Yohanes pasal ke-12 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua dengan tema Anointing of Jesus. Sekalian pengurapan Tuhan Yesus, kita buka dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah satu karya keselamatan yang besar, yang penting, yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara sekalian, tanpa pengorbanan, penderitaan, pencurahan darah Kristus di atas kayu salib, maka kita semua masih tetap hidup di dalam dosa. Kita masih menderita di dalam dosa. Kita ketakutan di dalam dosa, yang ujungnya kita akan binasa di dalam dosa. Tanpa kayu salib, tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sekalian, hidup kita di dalam dunia adalah satu hidup yang tidak ada harapan, tidak ada tujuan, tidak ada ujung yang berharga. Sekalian, tanpa salib tidak mungkin kita menikmati apa yang disebut dengan sukacita, damai sejahtera surgawi yang memenuhi hati dan hidup kita. Tanpa salib, sekalian, kita semua adalah musuh-musuh Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, yang juga selalu melawan akan kehendak Tuhan. Tetapi karena salib, karena anugerah, karena kasih Tuhan, karena pengorbanannya dan kebangkitannya dari kematian, kita mendapatkan jalan kemerdekaan daripada dosa. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita boleh memiliki hidup yang bernilai, yang berharga kekal, yang punya tujuan hidup yang jelas. Menempuh jalan surgawi, punya satu pengharapan hidup yang begitu cemerlang cerah di depan, yang membangkitkan gairah hidup, sukacita, pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita ini. Karena salib, karena
pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. 2 minggu lagi sekalian, kita akan memperingati apa yang disebut Jumat Agung. 1 hari kita datang kembali di bawah kaki salib Tuhan, mengingat duri yang tajam, mengingat penderitaan, mengingat darah yang Yesus curahkan bagi kita. Dan sekaligus kita juga memperingati kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa di atas kuasa, kuasa di atas senjata nuklir, kuasa di atas segala kekuatan mata duit yang ada di seluruh dunia ini. Sekalian, itu adalah kasih Allah, itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Melalui salib kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Sekalian, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana sikap hidup kita di dalam memperingati akan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi kita? Apakah kita tetap masih hidup di dalam dosa seperti waktu kita belum percaya kepada Tuhan? Atau kita punya semangat Injil, punya amanat Injil dan menghidupkan kebenaran Injil di dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan? Sekalian, waktu perang Vietnam sekalian, di mana Amerika mengirim cukup banyak tentara masuk ke medan peperangan, dan itu dikatakan salah satu perang yang kelam, yang sulit bagi sejarah Amerika, yang menyedihkan. Sekalian, banyak tentara yang mati di dalam peperangan berkelanjutan dan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Sekalian, demikian dikatakan ada seorang anak muda yang sangat brilian, yang cerdas, punya masa depan yang luar biasa, karena dia harus ikut prajurit masuk medan perang. Maka kemudian dia diutus dari Amerika masuk ke medan peperangan di Vietnam. Sekalian, karena dia begitu cerdas dan baik, dia dikasih kepercayaan memimpin satu tim kecil sekalian, satu kompi kecil sekitar 20 orang sekalian. Dan dia masuk ke dalam medan perang menghadapi tentara Vietcong, menghadapi kekuatan daripada negara Vietnam ini. Satu kali dalam satu timnya dia sedang berada di dalam kendaraan, berjalan ke satu tempat yang lain sekalian. Mendadak dia melihat seberang sana ada sebagian tentara Vietcong yang sedang mau menyerang tentara Amerika. Mereka menjadi kaget sekalian. Harus bagaimana? Di dalam suasana perang, situasi yang bahaya, pemimpin harus langsung bisa ambil keputusan. Kita turun semua, katanya. Turun sekalian. Semua orang turun, masuk ke rawa-rawa, ke pinggir-pinggir kali. Badanmu kasih tanah apa sebagainya, biar mereka tidak lihat. Sekalian, turun semua sekalian ke rawa-rawa sekalian, menyembunyikan diri. Dan juga ditutup dengan rumput dan sebagainya. Sekalian, setelah itu tentara Vietcong pelan-pelan dari seberang lewat. Setelah kelihatan sudah lewat sekalian, mereka keluar. Oke, keluar semua sekalian, bangkit lagi sekalian kayak kodok gitu kan. Keluar daripada rumput dan semuanya masuk ke satu mobil yang segera mau jalan. Waktu mau jalan sekalian, dia hitung lagi, cukup nggak prajurit yang ikut kita satu tim? Hitung, kurang satu. Hitung sekali, kurang satu sekalian. Aduh, harus gimana? Harus langsung jalan? Wah, dia sebagai pemimpin bilang, enggak. Saya harus turun mendapatkan satu orang yang masih di dalam pinggir kali itu. Sebagian teman-teman, ini medan bahaya, kamu turun bisa tidak naik lagi, harus bagaimana? Dia bilang enggak, saya pemimpin harus cari. Dia turun sekalian cari. Benar, itu yang satu itu nyelusup di sana. Dia bangkitkan, suruh dia, ayo cepat bangun. Setelah dia suruh dia bangun sekalian, maka kemudian dari seberang sekalian, langsung tentara Vietcong tembak-tembak, dan akhirnya si komandan ini mati. Saat itu juga satu temannya buru-buru naik, kemudian selamat sekalian. Setelah itu berita sampai kepada orang tuanya yang di Amerika. Betapa sedih, anak muda yang penuh dengan harapan masuk di medan perang dan gugur mati di medan perang. Orang tua merasa tersayat-sayat hatinya. Tetapi ada satu penghiburan bagi orang tua itu, karena si anak ini mati, dia masih sempat selamatkan satu orang temannya, selamatkan dia.
Selesai perang sekalian, semua tentara dibalik, tarik kembali ke Amerika. Nah, satu hari orang tua daripada anak muda tadi yang mati gugur itu sekalian, sebagai komandan tim itu sekalian, dia panggil si temannya yang terselamatkan itu supaya bisa menghibur ya, menutup luka karena kematian anak justru menggantikan kamu. Oke, setelah janji jam 6 sore ketemu di rumah saya. So sekalian jam 6 belum datang ini anak ya yang ditebus, yang ditolong oleh si anaknya yang mati itu sekalian. Jam 7 belum datang, jam 8 si anak itu baru datang. Dan celakanya sekalian, itu anak datang dengan 1 botol bir sekalian, sambil goyang-goyang, sambil mabuk-mabuk, bajunya berantakan, rambutnya juga enggak karu-karuan. Sekalian, waktu si ibu bapak melihat itu anak yang ditolong oleh anaknya itu sekalian, dia langsung kaget dan kecewa. Dan dia mengatakan, kalau anak saya tahu kamu ditolong, diselamatkan untuk satu kehidupan yang demikian, mungkin sekali dia tidak mau menyelamatkan engkau. Sekalian, waktu Yesus menanggung penderitaan yang besar, penghinaan, siksaan yang begitu luar biasa untuk mengeluarkan, menyelamatkan kita dari dosa. Setelah kita dikeluarkan dari dosa, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, apakah kita masih hidup kembali di dalam belenggu dosa dan kegelapan dunia ini? Rasul Paulus mengatakan, jikalau kamu masih kembali kepada dosa-dosamu, engkau seperti menyalibkan Yesus untuk kedua kali, menyalibkan dia. Betapa pedih hatinya Tuhan. Di dalam rangkaian kita mempersiapkan hati memasuki Jumat Agung dan Paskah ini sekalian, mari kita mengintrospeksi diri, adakah kita hidup seturut dengan semangat dan kebenaran Injil yang sudah memperbaharui kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, Maria. Beliau adalah saudara dari Marta dan Lazarus. Bagaimana sikap hatinya di dalam meresponi kasih Tuhan dan mengingat penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Yohanes 12, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca memberitahukan, 6 hari sebelum Paskah, berarti 1 minggu sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan datang ke satu kota namanya Betania. Dan di situ orang mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani pelayanan kasih, dan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian turut makan di sana juga. Dan sekalian, di dalam pesta itu terjadi satu peristiwa yang sangat penting. Maria membawa minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu dipecahkan bagian mulutnya dan dituangkan di kaki Yesus. Dan kemudian Maria menyekah kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Maria mengurapi Yesus dengan minyak dan menyekah kaki Yesus dengan rambutnya. Yudas Iskariot melihat kejadian itu, dia menegur, Maria, Maria, mengapa kamu boros itu minyak wangi? Bisa dijual 300 dinar dan uangnya bisa dikasih kepada orang miskin. Bukankah itu suatu perbuatan sosial yang baik? Namun hati Yudas tidak tulus. Dia bukan benar-benar mengasihi orang miskin. Dia bukan benar-benar punya hati melayani. Tetapi sekalian, hatinya dikuasai iblis. Dan dia seorang pencuri. Dia ingin memanfaatkan uang itu untuk maksud dan tujuannya. Maka Yesus pun segera dengan tegas mengatakan, Yudas, kamu jangan menghalangi Maria. Engkau dengan maksud yang tersembunyi jahat. Biarkan Maria melakukan apa yang harus dia lakukan. Karena ini untuk mengingat akan penguburanku satu
kejadian besar dahsyat yang akan terjadi. Itu Maria lakukan untuk peringatinya. Sekalian, artinya perbuatan Maria itu adalah satu proklamasi bahwa Yesus akan berkorban bagi kita. Perbuatan Maria itu merupakan rangkaian daripada keselamatan Tuhan untuk memproklamirkan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang bayar harga dosa manusia dengan harganya yang sangat mahal. Tindakan Maria ini menjadi satu tindakan rohani yang penting dan merupakan catatan sejarah yang harus dibaca oleh semua orang yang waktu memberitakan Injil. Di dalam catatan Matius mengatakan, sekalian, beberapa hal penting yang kita dapatkan daripada pelajaran Maria ini. Yang pertama, sekalian, pengurapan Tuhan Yesus oleh Maria itu adalah satu tindakan kasih yang begitu tulus, yang begitu agung, yang begitu mulia, yang lahir dari hati nurani seorang murid namanya Maria. Ayat 3 tadi mengatakan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal. Sebagian penafsir mengatakan sekitar 325 mili, jadi hampir setengah liter, dianggap cukup banyak untuk melakukan pengurapan. Dan dikatakan Maria menuangkan ke kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, sekalian, serta menyekat dengan rambutnya. Sekalian, ini dikatakan satu pemberian yang sangat amat luar biasa. Penafsir mengatakan 300 dinar yang ditaksirkan oleh Yudas itu 1 tahun punya upah kerja satu orang waktu itu di Israel. Saudara, satu tahun berapa? Ya kira-kira demikian sekalian. Itu satu jumlah uang yang besar. Sebagian orang mengatakan ini minyak narwastu ini hanya boleh dipakai waktu pernikahan, hari yang sangat penting, baru memakai ini minyak wangi. Tetapi Maria memberikannya kepada Yesus karena ada kasih yang tulus dan agung di dalam hati Sang Maria. Sekalian, mengapa di dalam hati Maria ada kasih yang begitu besar, ada kasih yang begitu tulus kepada Tuhan Yesus? Karena dia pernah mengalami akan kasih Tuhan. Karena Maria mengenal pribadi Yesus, bukan satu pribadi biasa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Maha Besar, Maha Kuasa. Dia layak disembah, dia layak dipuji, dia layak dikasihi dengan segenap hati. Waktu Lazarus adiknya sakit sampai mati, 4 hari sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Bagi manusia sudah tidak ada harapan, no hope sudah 4 hari. Tetapi Yesus datang berkata, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus dilepaskan dari ikatan-ikatan, ya, baju yang mengikat dia itu sekalian. Tuhan bilang, berjalanlah Lazarus. Lazarus berjalan. Waktu Maria melihat semuanya itu, waktu Maria mengalami semuanya itu, dia tahu Yesus ini berbeda dengan manusia secara umum. Bahkan dia berbeda dengan nabi-nabi. Yeremia, Yesaya, dia jauh lebih besar. Dia Tuhan, dia Juru Selamat. Dan juga dia bukan saja maha besar, dia juga maha kasih. Dia datang, dia peduli, dia melawat umatnya dengan kasih anugerah yang begitu luar biasa. Saudara sekalian, semua keyakinan ini ada di dalam hatinya Maria. Semua pengenalan yang mendalam tentang Kristus sebagai Tuhan ada di dalam hatinya Maria, sehingga dia datang menyembah dengan kasih yang limpah dan bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Sekalian, di dalam kekristenan banyak jenis komentari, ya, banyak jenis penafsiran Alkitab. Salah satu adalah pulpit commentary. Sekalian, mengomentari daripada kasih Sang Maria ini, pulpit commentary mengatakan demikian: a loving heart judges no offering too precious for Christ. Dikatakan hati yang mengasihi itu tidak akan menilai sesuatu persembahan
yang dipersembahkan kepada Tuhan itu terlalu mahal. Enggak ada sekalian. Artinya kalau ada di dalam satu kasih yang ada kesungguhan, ketulusan yang tinggi, kasih itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang terbaik itu sanggup diberikan oleh Maria, karena Maria memiliki kasih yang begitu besar, luar biasa itu. Kasih itu melimpah, kasih itu meluap, sehingga itu bisa melahirkan satu perbuatan yang menakjubkan sesama, yang tidak mempertimbangkan harganya. Kalau dibandingkan kasih itu tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan. Saudara dan saya pada hari ini di dalam gedung gereja ini, di dalam rumah sedang beribadah kepada Tuhan. Sekalian kita adalah orang yang langsung dipilih Tuhan. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita ada di dalam kasih Tuhan. Saya harap waktu kita berbicara tentang kasih Kristus yang begitu panjang dan dalam lebar itu sekalian, itu juga sudah merupakan bagian hidup kita karena kita sudah ada di dalam Dia. Kasih Tuhan itu tidak perlu diragukan. Sekalian Dia sudah berikan kasih itu ke dalam diri kita. Tetapi masalahnya sekalian, bagaimana kita meresponi kasih itu? Bagaimana kita wujudkan kasih Tuhan di dalam diri kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Dan adakah kita seperti Maria bisa mewujudkannya? Satu badan misi yang disebut dengan WEC, ya, WEC, Worldwide Evangelization for Christ. Sekalian, ini satu badan misi yang punya misioneri sekarang 1.480 orang misioneri. Ditambah dengan anggota keluarganya itu bisa di atas 2.000 orang. Dan dia telah bekerja di 76 negara, termasuk Indonesia juga. Ya, banyak misionerinya. Dan menjangkau 100 suku yang terabaikan di seluruh dunia. 100 suku sekalian. Jadi ini satu badan misi yang besar, yang didirikan oleh seorang yang namanya Siti Stat sekalian. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, dorongan yang begitu kuat memampukan dia menggerakkan satu badan misi yang disebut dengan WEC ini untuk menjalankan amanat Tuhan, memberitakan kasih Kristus. Apa yang menjadi slogan daripada WEC ini sekalian? Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita persembahkan kepada Dia. Ini merupakan slogan daripada badan misi ini. Yesus Kristus, iya, Dia anak Allah, dan juga sudah mati bagi kita di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Maka tidak ada sesuatu yang terlalu besar yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ini adalah kasih. Kasih yang tulus, kasih yang besar. Di dalam Efesus, Paulus mengatakan betapa panjangnya, lebarnya, tinggi dalam kasih Kristus, melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus itu melampaui pengetahuan kita. Artinya apa yang sanggup kita pikirkan itu sekalian tidak bisa menjelaskan sampai tuntas kasih Kristus itu. Dan kasih itu yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, memberikan yang baik kepada Tuhan, memberikan yang baik kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada sesama saudara kita di dalam Tuhan. Karena ada kekuatan kasih yang sangat luar biasa. William Barclay, seorang penafsir yang terkenal, dia mengatakan kasih itu bukan kasih kalau ia memperhitungkan biaya. Sekalian, saudara mengajak teman, kita ke sana kemari, perhitungan biaya, saya berapa, kamu berapa. Sekalian, dia mengatakan itu belum adalah kasih yang sesungguhnya. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah memberi semua miliknya. Dan saudara perhatikan kalimatnya, satu-satunya hal yang ia sesalkan adalah bahwa ia tidak dapat memberikan lebih banyak kepada
orang lain atau kepada Tuhan. Itu kasih yang sesungguhnya. Sekian kasih itu bukan kita berikan kepada Tuhan sesuatu yang lebih dari kita, bukan. Bahkan dikatakan kasih itu kita itu sanggup memberikan yang kita miliki. Itu adalah kasih. Kasih yang sesungguhnya bukan sampai di sana, tetapi kasih yang sesungguhnya itu ada satu dorongan yang begitu mendalam di dalam hati kita. Saya menyesal kenapa? Belum bisa memberikan yang lebih daripada apa yang sudah saya berikan. Satu evaluasi diri, satu introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kita mengukur diri kita, melihat diri kita? Adakah penyesalan-penyesalan di dalam diri kita? Saya belum bisa memberikan yang lebih baik, yang lebih banyak kepada Tuhan. Itu adalah kasih surgawi. Itu adalah kasih ilahi di dalam Kristus. Sekalian seringkali kita memberikan kepada Tuhan apa yang lebih, apa yang kita tidak butuhkan, apa yang kita mau buang sekalian. Nah, William bagaimana itu bukan kasih, bukan kasih. Bahkan apa yang kita miliki, yang kita senangi, kita kasihkan sekalian, itu pun merupakan bagian kasih yang hanya di dalam batasan kesanggupan kita. Tetapi ada gerakan penyesalan, kita belum bisa memberikan yang lebih banyak. Sekalian, itu adalah kedalaman kasih, keajaiban kasih Tuhan yang memampukan kita memberi seperti Maria memberi kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau hari ini Tuhan bertanya, saya meminta engkau 1 jam di dalam 1 harimu engkau hidup bersatu bersama dengan saya. Apa jawab saudara sekalian? Tuhan berkata, saya meminta tenaga kamu, pikiran kamu yang cerdas untuk melayani Tuhan, untuk menata gereja Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menerobosi suku-suku yang terabaikan. Saya membutuhkan tenagamu. Saudara, bagaimana menjawabnya? Atau saudara, Tuhan berkata, saya meminta engkau kembalikan 1/10 persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja Tuhan. Bagaimana jawaban saudara? Atau Tuhan mengatakan, saya menghendaki hatimu, bukan saja uangmu, tetapi hatimu, supaya dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Bukan keinginan filsafat dunia yang menguasai hatimu, tetapi Tuhan dan firman. Apakah engkau bersedia? Atau Tuhan berkata sekalian, saya menghendaki engkau menjadi hambaku, full time melayani. Atau Tuhan berkata, saya mau anakmu, cucumu untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani saya seumur hidup. Apakah jawaban saudara kepada Tuhan? Saudara sekalian, jawaban saudara kepada Tuhan itu menunjukkan kualitas kasih saudara itu kepada Tuhan. Kalau saudara begitu berat untuk menjawab pertanyaan Tuhan, sekalian, mungkin kita belum bertumbuh di dalam kasih, kita belum mengerti apa itu kasih. Tetapi kalau saudara begitu yakin menjawabkannya, sekalian, maka kasih itu menjadikan hidup kita berbeda, berubah dengan dunia ini. Hal yang kedua, sekalian, pengurapan Yesus oleh Maria itu adalah satu tindakan dedikasi dari Maria kepada Tuhan Yesus. Maria bukan saja memberikan minyak wangi, hartanya yang berharga, tetapi juga dikatakan Maria bersedia mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan, atau rela mempersembahkan dirinya untuk Tuhan dan berkorban bagi Tuhan. Karena Alkitab tadi mengatakan dia bukan saja menuangkan minyak, tetapi dia juga menyeka dengan rambutnya. Lihat, Alkitab dengan sangat jelas dan tegas mengatakan, dengan rambutnya menyeka, membersihkan, mengurapi kaki Yesus. Bukan dengan pel, bukan dengan kain yang lain, dengan rambutnya. Sekalian,
Apalagi zaman itu sekalian, rambut itu terlalu penting bagi seorang wanita. Jangankan zaman itu sekalian, zaman sekarang juga seperti tadi pagi saya mengatakan sekalian. Kita semua hari ini datang ke gereja pasti sudah cermin sisir rambut sekalian. Khususnya untuk ibu-ibu atau kaum wanita sekalian. Kalau belum sisir rambut nggak berani ketemu orang. Siapa yang datang sini belum sisir rambut sekalian? Pasti sudah semuanya ya, bisa 2-3 kali. Terlalu penting sekalian penampilan kita itu sekalian rambut. Tetapi di zamannya itu sekalian, bukan saja rambut itu menyatakan kerapian dan keanggunan, itu menunjukkan status, nilai harga diri perempuan. Orang-orang Israel kalau zaman itu rambutnya itu tidak dikepang, berantakan sekalian, itu dianggap wanita asusila. Jadi sekalian itu adalah satu lambang status, bukan saja masalah kecantikan saja, tetapi masalah status dirinya. Dan Maria itu memakai rambutnya itu untuk menyekah kaki seorang laki-laki. Artinya Maria rela mendedikasikan nilai hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu dia itu besar, dia itu agung, dia itu layak disembah. Pelayanan kepada dia tidak salah, jalan mengikuti dia tidak salah, menuju kepada kekekalan dan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga tanpa ragu-ragu sekalian Maria mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sekalian hidupmu dan hidup saya pada hari ini bukan milik kita lagi, Alkitab mengatakan, tetapi milik Tuhan yang sudah bayar harga lunas segala dosa kita. Tetapi sekalian, hidup yang sudah menjadi milik Tuhan, apakah kita persembahkan untuk Tuhan? Apakah kita mendedikasikan untuk Tuhan, untuk melayani dan melayani Tuhan? Sekalian, atau kita memakai untuk kepuasan kita sendiri saja. Ini yang menjadi masalah pergumulan hidup kita. Waktu kita belajar dari Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang menandakan satu dedikasi yang begitu mendalam. Itu juga harus menerangi hati dan pikiran kita pada hari ini. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, adakah kita mendedikasikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan? Waktu saudara membaca sejarah misionaris sekalian, atau sejarah misi, seringkali itu menggetarkan hati kita yang luar biasa. Termasuk Stiti Staat tadi yang membangun badan misi WEC ini sekalian. Dia meninggalkan negara asalnya, pergi ke daratan Tiongkok, ke India, kemudian ke Afrika sekalian. William Carey sekalian, demikian juga meninggalkan asalnya ke negara India. Hudson Taylor ke daratan Tiongkok sekalian, dan juga Nommensen dia ke Indonesia bagian Sumatera sekalian. Itu adalah misionari yang besar hatinya karena gerakan kasih Tuhan yang memampukan dia untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan, kepada kerajaan surgawi, kepada pemerintahan Tuhan di dalam dunia ini. Mereka bukan orang-orang bodoh sekalian. Mereka bukan orang tidak berstatus sekalian. Ada jenius mereka, ada orang yang berkedudukan tinggi, kekayaan yang berlimpah, tetapi mereka tinggalkan untuk Tuhan karena dia tahu jalan ini lebih indah. Jalan ini lebih mulia dari segalanya, sehingga mereka rela memberikan diri, yang saya sebut sebagai dedikasi untuk Tuhan. Adakah kita belajar sesuatu dari Maria untuk mendedikasikan bagian-bagian hidup kita itu kepada Tuhan? Poin ketiga terakhir sekalian, pengurapan Tuhan Yesus oleh Maria itu adalah satu proklamasi mesianik daripada Maria. Sekalian, pengurapan tidak hanya merupakan satu pengurapan secara minyak, secara material, tetapi di dalamnya ada satu unsur yang kita sebut dengan
proklamasi mesianik tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan beribu-ribu tahun sebelumnya. Jadi Yesus mengatakan, Yudas, kamu jangan menghambat Maria melakukan hal itu, karena itu mengingat, memperingati akan pengorbananku. Ini satu proklamasi yang penting. Sehingga di dalam catatan Matius dan Markus, Tuhan mengatakan dimanapun Injil diberitakan, perbuatan ini perempuan harus diberitakan. Itu kata Injil Matius dan Markus yang satu paralel dengan Yohanes yang tadi kita baca. Artinya ini satu peristiwa besar penting, satu proklamasi tentang kemesiasan, keilahian daripada Kristus. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu menghambat dia. Sekalian, artinya sekalian, hidup Maria itu adalah hidup yang mau memproklamirkan, menghadirkan, menyatakan keselamatan Kristus, kebenaran Injil Kristus bagi sesama manusia. Saudara dan saya hari ini dipanggil sebagai duta-duta Kristus. Kita diutus ke dalam segala aspek hidup, termasuk juga di dalam keluarga, di dalam kehidupan engkau bersama suami istri dengan anak, dengan keluarga besar kamu. Itu merupakan satu amanat yang Tuhan berikan supaya kita menjadi duta yang memproklamirkan tentang Kristus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara bekerja di satu company, di satu perusahaan sekalian. Saudara diutus untuk menghadirkan kerajaan Tuhan, kebenaran Injil tentang Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Saudara ditempatkan di pantai indah Kapuk sekalian, ditempatkan di negara Indonesia ini. Itu ada satu mandat Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Sekalian, artinya ini juga satu semangat dari perbuatan Maria memproklamirkan hidup kita harus menjadi satu kesaksian, menjadi satu proklamasi tentang Injil, supaya orang melihat, sekalian, apa yang kita katakan, sekalian, itu menghasilkan berita Injil. Apa yang kita lakukan itu menghasilkan, membuktikan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia kehidupan kita. Itu artinya satu proklamasi mesianik dari Maria tentang Tuhan. Dan hidup kita juga diutus untuk memproklamirkan ketuhanan di dalam dunia hari ini. Terakhir sekalian, now or never. Sekalian, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi kalimat berikutnya penting sekalian, aku tidak selalu ada pada kamu. Artinya pengurapan untuk Tuhan itu waktunya hanya tinggal sejenak sekalian. Maria kalau tidak tangkap kesempatan itu, lewat Yesus sudah ke Yerusalem, never, tidak pernah akan terjadi lagi. Sehingga dia mengatakan kepada Yudas, jangan kamu menghambat Maria, karena ini kesempatan yang begitu urgen, dia harus tangkap, kalau tidak akan berlalu. Sekalian, artinya di dalam kehidupan kita sekalian, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani, mengasihi, itu ada limit waktunya. Tuhan mengatakan, aku tidak selalu ada pada kamu. Kalau waktu itu sudah lewat sekalian, Maria tidak bisa mendapat kesempatan lagi. Sekalian, hidup kita juga demikian. Hari berjalan hari, waktu berjalan waktu, detik setiap detik tidak pernah kita bisa tahan satu detik pun. Sekalian, waktu akan terus berjalan. Tapi kalau kita tidak mengisi waktu ini, kita tidak menangkap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk mengurapi Tuhan, untuk memberitakan Tuhan, waktu itu akan menjadi waktu yang nihil, nothing, dan akan lewat begitu saja. Sekalian, William Barclay mengatakan demikian, suatu kebenaran besar tentang kehidupan kita, beberapa hal itu bisa kita lakukan hampir setiap waktu. Sekalian, ada banyak hal yang kita bisa lakukan hampir setiap waktu, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak pernah akan kita lakukan kecuali kesempatan itu sedang ada di depan kita.
Sesekali kalau Maria melewatkan Yesus waktu itu, dan kemudian Yesus disalibkan, itu artinya tidak akan kembali waktu itu lagi. Jadi itu dinamakan dengan kairos, momen khusus yang harus ditangkap. Dan Yesus mengatakan, aku tidak ada selalu di atas kamu. Artinya, sekalian, waktu kita, kesempatan kita melayani Tuhan, itu tidak selalu ada. Leon Morris, salah satu lagi sekalian, penafsir Alkitab mengatakan bahwa kesempatan harus diraih pada saat kesempatan itu ada di depan kita. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan itu begitu saja. Tangkap kesempatan, di mana kesempatan itu kita ada. Waktu saya melayani di daerah Muara Karang sekalian, saya sering membesuk seorang jemaat yang sudah tua, dan setelah tua dia baru percaya kepada Tuhan. Nah, setiap kali waktu saya besuk dia sekalian, dia selalu menangis sekalian. Dan saya doakan, kemudian dia juga masih menangis. Saya juga besok kembali lagi, sama juga dia menangis. Lalu saya ingin tahu, kenapa ini Bapak menangis? Lalu satu hari dengan tenang saya bertanya, Bapak, kenapa Bapak menangis waktu saya mau berdoa dan mengunjungi Bapak? Lalu dia menjawab, dia merasa sangat sedih. Kenapa Bapak sedih? Bukankah sudah percaya Tuhan Yesus? Iya, dia bilang, saya terlambat percaya Tuhan Yesus. Saya sudah tua baru percaya Tuhan Yesus. Kaki saya sudah tidak kuat berjalan, tangan saya tidak kuat melakukan sesuatu. Saya baru percaya Yesus. Saya tidak ada kesempatan dengan kaki yang kuat, dengan tangan yang segar memberitakan Injil Tuhan. Saya hanya bisa merenung di sini sehingga saya merasa menyesal, menangis. Waktu saya muda, tenaga saya luar biasa. Saya bisa kerja 24 jam, tidak tidur dia pun bisa sekalian. Dia punya kantong yang tebal, punya teman yang banyak, kekuatan yang luar biasa dilakukan. Tetapi difoya-foyakan. Dalam dunia kegelapan, dalam dunia pesta pora, sekarang sudah tua katanya. Itulah saya menangis. Sekalian, jangan sampai kita memikirkan kesempatan sudah berlalu baru menangis. Tetapi Maria memberitahukan, tangkap kesempatan selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, tidak ada salah Tuhan tempatkan kita, tidak ada salah pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Pergunakan setiap waktu seperti Maria, memberikan kasih yang begitu limpah kepada Tuhan dan kepada sesama, mendedikasikan diri kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada Injil Tuhan, dan memproklamirkan Kristus adalah Tuhan lewat seluruh bagian hidupmu. Sehingga satu hari kita bertemu dengan Tuhan, kita menyelesaikan perjalanan hidup kita, kita masuk ke dalam kemuliaan, kekekalan yang tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada dalam dunia. Kita boleh memasuki satu kehidupan kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Itu adalah panggilan hidup kita, itu adalah tujuan hidup kita, itu adalah arah hidup kita. Dan mohon Tuhan membimbing, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amanat mandat yang Tuhan berikan kepada kita sampai kita boleh bertemu Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami terlebih dahulu mengasihi Engkau, tetapi Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Dan kasih-Mu jauh-jauh lebih besar daripada kasih yang bisa kami berikan kepada Engkau. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Di dalam suasana memperingati hari Jumat Agung, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya jiwa hati kami diterangi oleh firman Tuhan, khususnya melalui satu kesaksian dari Maria yang benar-benar memberikan kasih yang paling tulus, yang paling agung kepada Tuhan, yang rela mendedikasikan diri untuk Tuhan, yang memproklamirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tolong kami, mampukan kami, jadikan hamba-Mu, alat-Mu, memuliakan Tuhan, melakukan satu peperangan rohani yang penting, dan kami boleh hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami menaikkan doa permohonan kami.
Amin.